Halo, selamat datang kembali di Art Channel. Sekarang kita kembali lagi di segmen Ngiseng Sih alias Ngiseng Sih bersama saya, Rahmat dan Mas Ali. Karena biasanya sama Sindra, tapi Mas Sindra lagi sibuk, digantiin sementara oleh Mas Ali. Nah, kemarin kan aku bikin postingan di Instagram. Kita bikin postingan di Instagram, bikin question, pertanyaan seputar RGB. Karena banyak yang nanya cara pasang RGB lah, bedanya RGB lah, dan semua hal yang tentang soal RGB. Jadi daripada kalian kebingungan, daripada motherboard kalian mati atau RGB-nya ikut mati atau nggak bisa kepasang dan lain-lain, disimak aja videonya kali ini. Jadi kita akan jawabin pertanyaan yang ada di Instagram juga, yang ini di question. Coba Mas Ali. Ini dulu ya, bedanya RGB sama RGB itu kan ada beberapa yang tanya ya di sini. Dan juga dia tanya sama bedanya sama sRGB apa, Mas? sRGB nggak ada hubungannya sama RGB. sRGB itu color gamut, Ya, color coverage karena di display kalian. sRGB itu ke monitor ya, Lebih tapi monitor, kalau yang bukan RGB, warna-warna lampu ARGB ya. itu lebih ke lampu-lampu. Nah, kita kasih tahu dulu yang RGB dan ARGB ya, sama DRGB ya. Untuk RGB dan ARGB ini beda. Kalau yang RGB itu dia lebih ke spektrum warnanya lebih sempit karena Bukan sempit sama lebih tepatnya apa ya? lampunya itu cuma bisa diatur satu warna semuanya. Oh ya benar ya. Dan juga yang RGB itu pin headernya atau pinnya itu 4 ya. Jadi 12 volt, green, red, blue ya. Ini jangan sampai kalian balik. Jadi 12 voltnya kalian pasang di bluenya kalian pasang di 12 volt. Itu pasti akan menyebabkan komponen RGB kalian terbakar. Nggak hanya komponen ya nggak hanya komponen, bisa-bisa paling buruknya mainboard. Kalau misalnya kalian pasang di mainboard headernya, mainboard kalian juga ikut mati. Terus kemudian yang ARGB ini kepanjangannya dari addressable RGB ya, dan ini DRGB juga bodoh Mas ya. bisa. Yang RGB dan DRGB ini sama ya. Jadi kalau yang ARGB itu addressable, kalau yang DRGB itu digital RGB. Itu sama-sama dia pakai 3 pin ya. Ada yang 3 pin bogang. Bogang itu jadi jadi pin 3 pinnya tuh ada celahnya. Satu Dan yang kosong. Ada satu yang dempet. Jadi 3 pinnya tuh dempet semua. Berserentet berjajar tanpa ada celah sedikit pun ya. ARGB ini itu karena dia 3 pin 5 volt, jadi dia pakai volt, data, dan ground. Ini jangan sampai kalian coba-coba tancepin di pin header yang 4 pin ya, karena voltasenya udah beda jelas, nanti komponen RGB kalian itu pasti akan terbakar. Dan tentunya juga paling buruknya mainboard kalian juga ikut terbakar. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya yang bogang seperti ini, yang benggang ini, terus kemudian kalian tuspol atau kalian lubangin pakai jarum misalnya gitu ya, kalian bakar jarumnya terus kalian lubangin, terus kalian tancepin ke pin 4 pin, ya jelas pasti akan terbakar, auto rusak ya. Jadi kalau misalnya di motherboard kalian cuma 4 pin, ya udah beli komponen yang adanya 4 pin, RGB yang 4 pin. Kalau di motherboard kalian ada 2, ada yang 3 pin sama 4 pin, ya udah kalian bisa beli dua-duanya. Jangan sampai di asal colok. Sampai ke Mas Leo. Nah, ini karena dulu sebelum ada RGB itu ada yang namanya rainbow fan. Rainbow fan itu kalian nggak bisa setting warnanya, hanya satu warna, spektrumnya ya seperti ini aja warnanya. Tancep colok, nyalanya colok, dan colokannya ya rata-rata kayak kalau nggak powernya itu pakai power molek biasanya. Tinggal colok udah nyalanya kayak gini. Kalian nggak bisa setting apapun ya. Kalian nggak bisa setting warna sesuai. Nggak bisa ngesing, nggak bisa setting sesuai alur warnanya, nggak bisa speed warnanya. Ini nggak, ya apa adanya seperti ini. Apa adanya seperti ini. Jadi kalian nggak bisa apa-apain. Nyala-nyala bling-bling tok wis. Nggak iso diatur-atur lah yo iki yo. Bang, cara tahu pin RGB ada di MUBO kita gimana? Nicholas Nugroho. Nah, iya itu. Cara tahu. Ya, biasanya sih kita ngecek lewat spesifikasi mainboardnya, terus kemudian kita cek di website, kita lihat gambar mainboardnya. Biasanya itu header RGB itu ya, header RGB rata-rata itu ada posisinya di pojok kiri bawah dekat dengan header audio
sama ada di pojok kanan atas, itu dekat sama headernya CPU fan, golongannya itu ya CPU fan, kemudian IO pump dan lain-lain, itu dekat dengan itu, rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalnya paling enaknya sih biasanya range mainboard range harga 1 jutaan itu biasanya rata-rata nggak ada. Tapi kemarin waktu kita cek atau kita lihat mainboard A520 yang punyanya Gigabyte S2H, itu ternyata ada di pojok kiri bawah, dan itu jejer atau dempet ya. Bisa jejer kanan kiri ataupun jejer atas bawah. Dan mungkin ada pertanyaan juga nggak Mas Mamat tentang kalau misalnya di mainboard nggak ada header RGB-nya. Oh iya, ada beberapa ini juga. Nah, kalau misalnya di mainboard nggak ada header RGB, kalian masih bisa setting RGB fan-nya itu menggunakan controller. Controllernya itu biasanya, nah ini kayak gini. Controllernya. Ada yang pakai remote, ada yang pakai remote, ada yang pakai controller manual seperti ini. Jadi kita tekan, dan ini yang memang ini alhasil kalian harus buka casing. Tapi kalau paling enak itu yang pakai remote. Ya, remote ini beda-beda. Remote yang RGB sama remote yang non RGB atau addressable itu beda. Spektrum warnanya juga beda. Ya. Dan juga untuk ininya, receivernya tuh juga beda. Ini yang pakai RF. Ini yang pakai RF. Ini juga sebenarnya juga RF. Ya, ini juga RF, cuman pinnya beda. Yang addressable itu 3 pin. Kalau yang RGB tetap 4 pin. Dan rata-rata semuanya di power pakai power SATA. Ada juga beberapa komponen RGB ataupun addressable RGB itu berbeda dengan yang ada di pasaran ya. Contohnya yang tadi RGB-nya yang dempet VDG, itu kalian pasti bingung kalau misalnya beli komponen RGB-nya yang benggang atau ada celahnya. Ini gimana cara masangnya? Di beberapa komponen atau peripheral RGB itu pasti ada beberapa yang bawain converter. Nah, contoh seperti ID cooling itu dibawain converter ini VDG yang dempet, 3 pin yang langsung dempet VDG volt data ground ke 3 pin yang bonggang atau ada celahnya. Ada juga yang seperti ini ya. Contoh ini punyanya Bero ya. RGB-nya Bero ini beda banget. Ini kayak sysfan atau colokannya PWM fan ya. Ada yang 4 pin dan juga ada yang 3 pin. Ini kalau kalian tancepin di header sysfan atau fan kalian, ini pasti terbakar. Ya, karena beda. Jadi Bero itu juga nyediain. Jadi kalian bisa beli konverternya dari 3 pin ke RGB 3 pin ya. Kalau yang 3 pin kayak sysfan ini itu pasti dia addressable ya. Kalau misalnya dia 4 pin berarti dia RGB biasa, itu disediain juga konverternya. Kalau yang EK sih, yang EK RGB biasanya sama nggak ada bedanya. Ada juga umum gitu. Ya, ada juga RGB itu yang beda banget nih Mas Rahmat ya. Dia RGB-nya addressable, cuman dia pakainya clip ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini saya pernah lihat ini di IO water cooling-nya punyanya Silverstone ya, sama punyanya PC Cooler ya. Punyanya PC Cooler. PC Cooler ini pakai colokan 3 pinnya kayak gini. Jadi kalian harus convert ke colokan kayak klip-klipan gitu. Ada beberapa orang yang jual juga, cuman biasanya ini termasuk dalam paket penjualan. Kalau misalnya kalian beli misal IO PC Cooler. Nah, kemarin Silverstone kan nggak Mas? Silverstone ada di paket penjualannya nggak? Silverstone ada dibawain. Rata-rata dibawain. Kalau yang beda kayak gini tuh dibawain. Harusnya nggak usah bingung lah Mas ya. Harusnya nggak usah bingung. Baca buku manual. Ya, yang jelas kamu baca buku manualnya supaya kalian bisa nyalakan dan nggak salah tancap. Yang alhasil kalian nggak bisa pakai RGB-nya malah jadi non RGB secara tidak sengaja. Apakah splitter RGB mempengaruhi kualitas dari cahaya RGB Mas Ali? Mungkin maksudnya pasang buakeh dulu. Ya kalau misalnya splitternya itu dibawain cuman ya kayak gini ya. Kalau misalnya splitter bisa nggak? Ini kalian dibawain cuman misal satu splitter ini dibawain cuman 4, terus kalian sambung lagi. Otomatis kan voltase dari splitternya atau voltase dari mainboard itu kan kebagi. Nah, ya jelas toh. Kalau misalnya kalian tancapin terus, kalian splitter lah, splitternya nggak kalian kasih power, otomatis
Kalau misalnya fan-nya redup, ya itu masih enak ya, kalian masih bisa, oh ternyata powernya kurang. Kalau misalnya board kalian akhirnya mati, cuman gara-gara new play voltase untuk RGB-nya kurang, ya kan nggak asik gitu loh. Kayak di video ini Mas Indra yang nge-build 100 juta itu pakai yang Mas, pakai fan hub, RGB hub, RGB hub. RGB hub. Nah, itu biasanya ada di ID Cooling untuk tipenya HA01 kalau nggak HA02. Nah, itu dia dikasih powernya pakai kabel power SATA. Jadi nancep ke untuk mensuplai RGB ini Mas. Untuk mensuplai RGB-nya supaya voltasenya tidak over voltage dan juga kebagiannya rata dan nyalanya juga normal gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Labib Imam Hidayat. Kalau fan RGB merek lain bisa masuk ke controller merek lainnya nggak? Tergantung Mas Ali ya. Ya tergantung sih. Kalau memang kontrolernya itu universal. masih universal, masih sama, RGB 3 pin-nya masih 3 pin, kemudian 4 pin-nya masih 4 pin, ya kalian masih bisa pasang itu ke controller yang lainnya. Tapi berbeda halnya kalau misalnya itu berbeda, ya contoh seperti Thermaltake itu dia pakai controller sendiri. Intinya ada yang, pokoknya kalau ada yang pakai satu ekosistem khusus kayak NZXT Cam atau Corsair IQ, Thermaltake itu beda. Dia punya kontrolernya sendiri. Kontrolernya memang beda sendiri. Jadi kalian nggak bisa sembarang pakai splitter. Jadi kalian harus beli sesuai dengan kontrolernya mereka masing-masing. Jangan kalian coba-coba untuk ya di-convert atau gimana pun ya. Jadi kalau kalian beli yang kayak Corsair gitu atau beli kayak yang NZXT ya beli fan-nya fan Corsair, belinya juga fan-nya NZXT, Thermaltake juga. Ya, akhirnya belinya fan Thermaltake juga, soalnya satu ekosistem semua. Tapi bagusnya, ya kemarin Mas Leo, jadi Mas Leo Mas Leo ya. Yang bagusnya itu kalau kemarin nyoba yang cam itu bisa diganti per LED-nya. Oh ya. Kalau yang cam yang punyanya si NZXT itu kalian masih bisa setting dari kontrolernya itu per satu LED, satu modul LED itu diodanya itu bisa ganti warnanya. Ya, tadi ada yang tanya juga Mas Ali, ini pertanyaan yang cukup personal. Menurut kita, mana RGB yang paling bagus? Software RGB yang paling bagus? Oh, software bawaan dari mainboard. Software RGB yang paling bagus. Mungkin mereka penasaran motherboard apa yang paling oke RGB-nya. Mungkin Mas. Secara nggak langsung mungkin seperti itu. Selama ini sih kalau kita main RGB ya, yang paling enak settingannya itu cuman punyanya Asus ya, itu pokoknya Aurasync ya. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa software yang dari bawaannya Asus seperti Armoury Crate itu yang agak ya buggy, yang akhirnya karewel gitu ya. Iya, karewel, jadi bisa buat sistem kalian kayaknya agak gimana gitu. Tapi kalian masih bisa kalau misalnya ada beberapa teman kalian yang mungkin masih punya Aurasync atau Lightning controllernya punyanya Asus itu yang terpisah, nah itu masih bisa. Jadi nginstallnya nggak pakai Armoury Crate ya, jadi nginstallnya cuma Aurasync-nya doang, itu nggak masalah. Kalian masih bisa setting dan bisa install, dan itu nggak ada problem sama sekali. Itu paling enak sih emang ya. Ya itu paling enak. Aurasync paling enak memang. Terus fitur dan modenya lumayan banyak. Nomor 2 Top 2-nya Mystic Light. Mystic masih oke, Mystic Light itu. Masih oke, kemudian turun ke bawahnya lagi top 3. Ayo. Ya? Gigabyte apa Asrock? Gigabyte masuk atau Asrock? Asrock kemarin waktu kita coba Polychrome Sync sebenarnya nggak rewel sih, cuman modenya masih sedikit banget, cuman dia nggak rewel. Yang paling susah ini sebenarnya punyanya RGB Fusion. Ini RGB Fusion itu dari awal muncul sampai sekarang ya kita memang sedikit kayak heran sih. Kadang sering menemukan masalah gitu. Ya, sering menemukan masalah. No offense Gigabyte, kita hanya memberikan masukan. Jadi kita setting fan warna ini ya oke, yang blok ini nyalanya ini, tapi yang blok ini nyalanya beda lagi gitu. Itu padahal udah disinkronis dan semua header-headernya itu udah dalam satu splitter yang sama. Ternyata ya masih buggy sih sebenarnya, masih buggy. Cuman yang paling oke, yang paling enak banget ya cuma Aurasync. Tetap Aurasync. Terus apa lagi Ki?
RGB itu konsumsi banyak listrik gak? Ini juga pertanyaan juga banyak masalah soal konsumsi daya dari sebuah RGB. Kompensasinya sih kalau kalian masang RGB sih, ya paling enggak kalau misalnya satu sistem ya, kalau misalnya ada LED bar atau LED strip ya, LED strip di dalam casing gitu, terus kemudian fan, water block dan lain-lain apa segala macam. Ya paling kompensasinya antara 10 watt sampai 15 watt. Enggak terlalu banyak. Bahkan enggak sampai 15. Kecil kok. XF12025 RGB aja satu fan gini cuman makan 3 watt. Sama fan-nya? Sama fan-nya. Jadi satu sama fan-nya. Ya bayangin aja, ini jadi satu sama fan-nya aja 3 watt. Ya kalau misalnya kayak LED strip gitu ya nggak sampai lah, paling nggak sampai 5 berarti watt. kalau dihitung kasar IO 360 berarti 9 watt? Ini sekitar segituan. Sama pumpnya ya 10-an mas ya? 10-an. 10 sampai 12. Kecil kok. Nggak seberat itulah. Lebih berat prosesor jadul kalian. Ya, kalau misalnya kalian pakai RGB terus kalian pasangnya di Intel generasi pertama gitu ya, atau Core 2 Duo atau bahkan AMD Phenom. Pen. Zaman jebot. Bang, kalau RGB itu warnanya bisa di custom juga hati atau enggak? Ya bisa, tergantung. Ya bisa. Kalau ada software-nya lebih enak lagi karena lebih fleksibel. Nah, kalau misalnya nggak ada kalau ya. pakai remote controller ya juga bisa, tapi ya bisa. Biasanya cuma warna-warna dasar sih, nggak bisa kayak diatur spektrumnya, detailnya, berapa warnanya gitu. Ya modenya terutama ya, modenya itu kalian cuma bisa cari mode sesuai yang ada di ya sini. Mode yang ada di kontrolernya ya, kontrolernya aja, jadi terbatas. Jadi kalau misalnya ya, kalau mau fleksibilitas yang lebih luas ya, pakai softwarenya. Kenapa yang ada RGB-nya harganya mahal mas? Itu dulu kayaknya, yang dulu banget itu. Oh iya mas Ali, dulu mahal. P350 harga 2 juta ada harganya. Yang di bawahnya itu nggak ada sih rata-rata. Harga 1 jutaan sampai 1,5 kayaknya rata-rata nggak ada. Jadi di atas range 1,5 juta itu biasanya dapat. Tapi kemarin kita heran banget ini waktu kita bongkar Gigabyte A520 itu dapat sih. Dapat header dan itu 2 header malah, RGB sama ARGB. Kemungkinan bisa pasang dua-duanya dan kalian setting pakai software RGB Fusion. Sebenarnya kalau kenapa mahal, ya namanya fitur ya. Kalau suatu komponen ditambahin fitur baru pasti harganya lebih mahal. Tuh. Pasti semakin dikurangin fiturnya semakin murah. Satu lagi sih, kalau misalnya di mainboard kalian nggak ada header RGB, terus kemudian kalian pasangin install software RGB, terus mau pakai setting pakai software itu ya jelas nggak akan bisa. Karena kalau nggak ada header, jelas nggak ada controller. Jadi meskipun kalian install ya nggak bisa. Softwarenya nggak akan bisa baca kontrolernya ini. Nggak ada controller kok, nggak ada yang bisa tak setting gitu loh. Apakah adanya RGB di satu komponen bisa menaikkan suhu? Contoh RAM dan lain-lain? Nggak ada. Karena RGB itu cuma fitur estetika sebenarnya. Fitur estetika tambahan dan juga modul LED RGB yang terpasang di dalam komponen-komponen seperti ini itu nggak panas. Beda lagi kalau misalnya kalian pakai high power LED gitu ya, HPL gitu, itu panas. Atau mungkin ya RGB seperti buat penerangan. Ya beda lah ya, beda. LED. Konteksnya beda. LED yang ada di komponen nggak bakal seterang LED yang ada di misal di lampu gini misal. Tapi mereka kecil Mas Leo. Kecil banget. Low power menurut Low power ya, low power. Jadi nggak akan mempengaruhi panas dalam suatu komponen hardware ya. Yang paling banyak sih, apa fungsi RGB selain estetika dan apakah menambah performa? Kalau masalah RGB fungsinya ya nggak ada. Namanya juga RGB. Namanya juga. Ini pertanyaannya pada kayak gini Mas Ali. Kenapa di rumah dipasangi lampu? Ya biar padang aja. Ya biar terang aja. Jadi RGB ini fungsinya hanya untuk menambah estetika atau mempercantik setup PC kalian. Jadi kalau misalnya kalian supaya betah kalian untuk dilihatin, dipamerin ya. Jadi lebih ke fitur seperti itu sih sebenarnya RGB. Soalnya kan PC ini bukan lagi kebutuhan cuma orang-orang power user yang pakai. Sekarang pakai juga orang-orang awam juga pakai. Mereka juga build kadang-kadang buat show off. Mereka juga pakai buat
ya buat menunjukin kemampuan nge-build mereka, komponen mereka kayak apa aja ya pakainya RGB itu. Dan juga mungkin ada kompetisi kayak setup show Di off di Instagram itu beberapa page kan juga ada kayak setup show off. Kalian kalau setupnya bagus nanti di repost atau dapat apa, di shout out gitu, kita kan ya macam-macam gitu loh. Tapi overall memang kebutuhannya hanya untuk penampilan secara estetika, biar kelihatan cantik aja. Nambah performa kayaknya itu hanya sugesti aja sih. Nah itu guyonan komunitas. Komunitas. Setiap satu LED RGB menambah 5 fps. Enggak sih, tapi kalau tadi juga aku sempat ada yang tapi tanya. Tapi bener toh Bang Mamat. Kalau kamu beli contoh ini VGA ya, VGA yang non RGB itu clocknya lebih rendah. Iya sih. Yang VGA yang ada RGB-nya itu biasanya udah pre-overclocking dan patching-nya lebih gede. Masuk akal. Jelas itu nambah FPS. Itu Mas Ali ya. RGB menambah FPS tadi Mas Ali ya. Bener kalau yang RGB menambah FPS. Atau satu contoh lagi, misal memori. RAM. Kalau kalian beli yang non RGB, otomatis kan dapatnya yang biasa-biasa gitu. Vegan rescue atau mungkin yang tanpa hedging ataupun ya. Beda lagi kalau misalnya kalian beli yang edition Royal yang bisa di overclocking sampai 6000. Ada RGB-nya. Ada RGB-nya. Kenceng juga. Nambah FPS berarti. Nambah FPS. Berarti memang RGB menambah FPS dan juga bikin karton kamu tambah kering. Ya tadi itu sebenarnya pertanyaan sama. Ada nggak VGA-N yang nggak ada RGB-nya? Ada Mas Ali ya? Yang murah-murah. Yang entry level kayak Ventus Mas Ali ya. Ventus nggak ada. Terus kalian Zotac yang AMP. Kok AMP? AMP ada ya? AMP masih ada lampunya. Ya Zotac. Yang pokoknya seri bawah. Yang seri-seri bawah gitu, yang clocknya nggak terlalu tinggi gitu. Itu biasanya nggak ada RGB-nya. Ya semakin mahal, semakin bagus, semakin kenceng. Biasanya gitu. Kayaknya sudah semua ini. Kayak kita sudah jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian soal RGB di Instagram question sama di komen-komen YouTube di story ya. Jadi coba diingat-ingat lagi dan dipahami betul ya, jangan sampai kita sudah bikin video seperti ini terus kemudian kalian masih bertanya. Nah, itu kebacut lek jare wong Jawa ya. Jadi nanti kan nonton video ini kalau kalian masih penasaran soal RGB. Semua kita udah bahas hal-hal yang paling mendasar soal RGB ini. Kalau kalian mau tanya lagi silakan tanyakan di kolom komentar. Misal ada kita yang miss mungkin ya. Kita ada miss kan bisa langsung. Ya. Kalian masih bisa tanya lagi sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya hal mendasar kalian masih tanyakan lagi ya kuwi mang. Sekian gitu aja video kita soal RGB. Ngising sih membahas RGB. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa mampir di website kita di ars.co.id. Dan kalau punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kita @arsidmedia. Suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen. Kalau masih banyak pertanyaan ya. Share videonya juga. Dan jangan lupa subscribe. Saya Rahmat dan Mas Ali undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.